Oke, saya akan mulai saja ya mungkin, sebelum saya memaparkan, pengalaman saya di sini gitu sebagai orang tua yang mengantar atau apa ya, send my son to school gitu di sini. Saya bercerita sedikit bahwa kami ini ke sini awal Januari 2020, pertengahan Januari 2020 dan anak saya masuk, sekolah itu hanya 2 bulan. Selama 2 bulan jadi langsung lockdown. Dan di situ tentu saja banyak pengalaman ya, banyak, syok juga, kaget, gegar gitu. Jadi, saya berusaha untuk catch up, apa saja sih gitu ya yang sudah dilakukan di sini dan saya ingin berbagi dengan teman-teman semua di sini. Oke, saya akan bagikan ini ya, layar saya sambil saya bercerita. Oke, bisa melihat ya? Nah, ini sekolah anak saya namanya Little London Primary School dan, eee, kok saya tidak bisa next ya? Saya coba stop dulu ya, kayaknya ada masalah teknis. Atau mungkin, saya sudah kirim slide ke panitia, boleh minta tolong karena ini sepertinya ada masalah nih. Atau saya coba dulu ya. PowerPoint-nya ada masalah, tunggu sebentar ya, teman-teman. Sambil menunggu mungkin teman-teman bisa, kirim pertanyaan juga di kolom komen. Mohon maaf ini ada masalah teknis dengan PowerPoint saya. Bismillah ya, mudah-mudahan kali ini berhasil. Coba. Sudah bisa dilihat ya? Oke, katanya sudah bisa dilihat. Nah, ini. Oke, itu dia nih. Kenapa nggak bisa next ya? Nah, ini dia, sorry. Sebelum kita bukan mulai ya, kita sudah mulai nih. Jadi ini saya bercerita sedikit dulu tentang education system ya di Inggris ini. Ini ada primary edu, further edu, sama higher edu. Tentu saja pada kesempatan ini saya hanya fokus ke primary edu sesuai dengan pengalaman saya. Saya akan fokus ke key stage 2, yaitu anak saya ya di year 2 yang nanti akan pindah ke year 3. Jadi waktu di Indonesia dia itu kelas 1 tapi pindah ke sini dia kelas 2. Dan selain itu karena teman-teman di sini banyak juga ya dari guru di TK ya. Jadi saya akan bercerita juga sedikit tentang apa yang saya ketahui dengan praktek pengajaran selama pandemik ini untuk kelas reception ya, kelas sebelum year 1. Nah, ini timeline waktu pertama lockdown. Jadi di Inggris ini kalau dilihat itu udah mulai tanggal 20 Maret semua sekolah tutup. Disuruh di rumah gitu ya, dan ini jujur saja tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan sama sekali, mungkin sama dengan di Indonesia. Jadi kalau kita seolah-olah kita bayangkan Inggris itu sudah pasti langsung bagus gitu ya, kelas online-nya itu tidak sama sekali karena tidak ada kesiapan dari sekolah juga. Jadi nanti saya akan bercerita bagaimana ketidaksiapannya. Lalu selama lockdown ini sampai 1 Juni ya. Nah, di situ adalah Inggris pemerintah Inggris belajar sambil mengevaluasi bagaimana kelas online gitu ya, kelas daring ini selama pandemik ini dilaksanakan. Nah, selama lockdown pertama yaitu tadi 20 Maret sampai Juni itu orang tua diminta untuk meneruskan gitu mungkin ya, atau membantu anaknya belajar di rumah, yaitu melalui home learning di homepage-nya mereka, di website-nya mereka. Jadi kami orang tua disuruh mengakses, diminta gitu ya, mohon maaf kata-katanya, home learning di dalam website mereka. Nah, ini adalah daftarnya, jadi kelas mana ini anak kita gitu ya, silakan dipilih di sini.
Lalu karena anak saya ini, saya berbagi pengalaman saya dulu ya. Karena anak saya di year 2, jadi saya pilih yang year 2. Nah, di dalam, yang tadi saya pilih itu ada serangkaian, materi gitu ya. Yang pertama ada weekly learning timetable. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa, lalu ada learning expectation, lalu ada lesson videos, ada filesnya, ada berkas-berkas yang harus dikerjakan. Nah, di sana juga ada websites, yang, apa ya, disarankan atau diminta untuk digunakan, untuk memenuhi atau untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah. Nah, ini untuk bentuk learning timetable-nya seperti ini. Jadi dalam 1 minggu itu ada, apa ya, Monday, Tuesday gitu ya, ada reading, writing, math, sama, topiknya gitu ya, topiknya apa gitu ya. Ada religion juga, kadang ada, PE juga, tergantung memang tujuannya apa di minggu itu. Dan kita sebagai orang tua harus ngerti nih, hari Senin ngapain ya, hari Selasa ngapain ya, gitu. Nah, ini untuk learning expectation-nya, jadi sambil dilihat tadi learning timetable-nya, harapan yang diminta sekolah itu apa. Jujur aja saya sambil mikir, waduh ini untung saya dosen gitu ya, jadi saya agak ngerti juga gitu. Gimana kalau orang tua yang tidak mengerti gitu tentang, apa, learning expectation, tentang, timetable-nya itu. Saya juga sambil bertanya-tanya gitu. Cuma karena saya pengajar, jadi alhamdulillah ada pencerahan sedikit gitu. Nah, ini untuk learning expectation-nya ada online learning tadi ya. Reading itu wajib, hal yang sangat wajib di sini, harus selalu, dilakukan setiap hari. Dan untuk, kelas awal ya, kelas awal, reception year 1 itu dititik beratkan ke phonics. Jadi membacanya itu lebih ke suara, sounds gitu ya. Jadi tidak mengeja, tidak. Dan karena anak saya walaupun year 2 tapi baru di Inggris, jadi tetap harus belajar, apa ya, phonics gitu. Nah, ini untuk lesson videos-nya. Jadi di lesson videos-nya saya sambil melihat nih mereka pakai apa ya gitu kan. Ternyata kalau saya ini untuk lockdown pertama ya, mereka menggunakan, HP sendiri atau recorder sendiri. Jadi pakai apa yang ada di dekat mereka gitu ya, papan tulis, buku, laptop gitu. Saya perhatikan, oh mereka, yang menggunakan itu ya, self recorder gitu. Lalu ada juga ini, FX Guru, jadi untuk animation saya lihat ini cara mereka untuk membuat, untuk menarik perhatian si siswa gitu ya. Ada, apa, monster di sekolahnya, jadi itu sekolahnya, asli gitu, sekolah asli, lalu ada animasi monster datang ke sekolah. Jadi untuk kalau nggak salah ini temanya tentang dragon and, castle. Nah, terus jadi untuk explanation-nya juga saya melihatnya masih manual ya waktu itu, jadi pakai kertas, pakai PowerPoint apa, direkam gitu kan. Jadi kita bisa lihat ya betapa, apa ya, di sini tuh juga awal-awal tuh benar-benar menggunakan apa adanya gitu, karena memang belum siap waktu itu ya. Nah, ini untuk files-nya, jadi bisa dilihat ya ada Friday apa saja gitu dan, lumayan banyak. Nah, untuk, mengerjakan, eee, files ini itu anak saya, ya kami gitu, anak-anak kami itu diminta untuk menulis di buku pink namanya, buku pink. Kebetulan buku pink anak saya yang year 2 itu sudah dikumpulkan, jadi saya foto yang year 3. Dan ini bukunya sudah apa ya, lecek gitu ya mungkin ya, karena sudah tidak digunakan lagi sekarang karena pas lockdown 2 sudah berubah. Jadi ini bayangan saja ketika lockdown 1, jadi anak-anak suruh menulis gitu ya, mengerjakan tugasnya di buku pink seperti ini. Lalu, selanjutnya ini saya akan bercerita juga tentang, reception ya. Reception itu apa ya, bisa dibilang yang paling rendah di sini gitu ya, setelah nursery, TK mungkin di sana ya. Nah ini, reception-nya di sini Early Years Foundation gitu ya. Nah di sini ini ada sama sih seperti di kita, ada kurikulumnya, ada topiknya, topik base, lalu, materinya apa gitu.
Lalu sama seperti anak saya yang tadi di year 2, ada learning plan, ada learning expectation, ada lesson video, selalu ada filesnya. Juga ada aplikasi atau website yang diperlukan ya untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas. Cuma bedanya kalau di reception itu sebetulnya orang tua harus mengakses Times3 namanya, Times3 Journal. Jadi Times3 ini kayak learning management systemnya gitu ya. Jadi ada observation, misalnya anaknya udah bisa apa, itu sebenarnya diminta waktu lockdown pertama harusnya orang tua mengakses itu. Tapi yang saya ketahui teman-teman yang punya anak reception tidak mengerti apa itu Times3, bagaimana menggunakannya. Jadi anjuran dari sekolah itu tidak terlalu dipraktekkan gitu. Lalu karena reading itu penting, jadi di rumah harus ada Adobe Reader, juga ada Read Writing Phonics gitu ya untuk belajar phonics gitu, membaca dengan mengeja dengan suara. Nah ini bentuk Times3-nya sebetulnya, jadi orang tua harusnya bisa login. Dan ini untuk yang phonics tadi ya, phonics lesson, jadi ada videonya juga, terus kami sebetulnya dikasih kartu biasanya, kartu dipinjamkan gitu ya, kartu untuk mengajarkan suara gitu. Jadi kalau di sini, kalau di kita mungkin mengeja ya, karena memang sistem bahasa kita apa yang ditulis itu apa yang dibaca. Tapi kalau di Inggris kan tidak. Jadi akhirnya ya diajarkannya dulu bukan menulis tapi lebih ke membaca. Jadi suaranya seperti apa. Misalnya ini C gitu ya, C kan harusnya tapi mereka C gitu. Nah ini materi untuk reception. Jadi ada bentuknya sama sih, mirip ya seperti yang di year 2. Ada weekly plan, ada PDF-nya juga untuk dikerjakan gitu. Nah, nanti saya akan melihat ini ya video untuk kelas reception. Mungkin setelah slide ini saja biar tidak bolak-balik ya. Jadi kalau video kelas reception itu berbeda dengan year 2 di kelas saya. Jadi kalau year 2 itu udah lebih ke konten kan, tapi kalau di reception itu ada sedikit yang unik nih gitu, yang saya lihat unik dan saya ingin berbagi dengan teman-teman di sini nanti ya setelah saya selesai. Ini untuk evaluasi lockdown pertama. Jadi pas lockdown pertama itu setelah Juni ya, di sekolah mungkin mengevaluasi, tapi ini yang saya pelajari juga. Jadi terlalu banyak yang dikerjakan oleh orang tua ya, belum lagi orang tua yang anaknya misalnya lebih dari 1, belum ngerjain reception, belum ngerjain year 2 misalnya kan, dan belum lagi orang tua yang harus kerja gitu. Jadi terlalu banyak untuk orang tua. Ditambah lagi di rumah, namanya di rumah itu kan atmosfernya tidak mendukung ya, tidak mendukung teman-teman atau anak-anak yang ada di rumah itu maunya main, maunya nonton gitu kan. Anak saya juga kan kebetulan waktu awal itu didiagnosa ada anxiety levelnya tinggi, itu harusnya keluar untuk biking gitu ya, untuk riding a bike, itu juga susah deh pokoknya, ditambah lagi dengan suasana yang mencekam gitu, yang sepi, nggak ada siapa-siapa di luar gitu. Terus alhasil ya karena tadi itu banyak anak-anak yang tidak mengerjakan PR-nya. Jadi tidak efektif gitu. Belum lagi kan si gurunya ini juga kan tidak tahu ya, karena di buku pink itu anak-anak mengerjakan atau tidak, mereka tidak begitu mengetahui itu gitu. Dan ujungnya ya orang tuanya frustasi gitu ya, gurunya juga frustasi gitu. Itu evaluasi di lockdown yang pertama. Lalu akhirnya masuklah ke ke Juni ya. Juni itu kan akhir summer term ya, sebelum libur itu karena Juli akhir. Itu masih dievaluasi, tapi selama Juni Juli itu sudah mulai ada kontrol dari sekolah. Jadi ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugasnya itu ditelepon sama sekolah.
ketika murid yang tidak menonton videonya itu juga ditelepon. Jadi sudah mulai ada kontrol dari sekolah karena guru-gurunya sudah masuk ke sekolah juga. Itu selama Juni dan Juli 2020 ya. Dan selama itu juga masih banyak kasus sebetulnya ya selama kelas offline Juni-Juli itu. Lalu masuk ke akademik ya, tahun akademik baru yaitu bulan September. Di bulan September ya di sini. Nah, terus dari bulan September ke Oktober itu lalu ada lockdown yang kedua ya. Jadi akhirnya lockdown kedua, tapi pembelajarannya di lockdown yang kedua ya. Sebelum lockdown kedua ini kan akademik baru. Jadi pas bulan September itu murid-murid itu diberikan atau dipinjamkan ya, bukan diberikan, dipinjamkan Chromebook untuk year 1 dan sampai year 6. Jadi untuk reception tidak mendapatkan Chromebook gitu. Terus jadi untuk Chromebook ini kan jadi laptop yang ter-built-in Google gitu. Jadi semuanya pakai Google. Ada Google Classroom ini untuk manajemennya. Lalu ini untuk jadwal selama lockdown kedua ya. Jadi lockdown kedua itu sampai bulan pokoknya lumayan lama ya lockdown kedua juga. Di sini ada jam-jamnya gitu ya. 9.15 apa, 10.30 apa gitu. Dan di sini sudah mulai ada synchronous meeting, pertemuan langsung ya. Synchronous meetingnya itu pakai Google Meet dan awalnya itu cuma satu kali selama sehari gitu. Jadi misalnya pagi Google Meet untuk absen, lalu untuk dikasih panduan mengerjakan apa dan apa. Nah, selanjutnya mungkin karena banyak yang tidak selesai si murid-muridnya itu ya, jadi akhirnya dibikinlah satu hari itu 3 kali meeting online. Aduh, ini juga sebenarnya kami juga kewalahan ya, tapi awal-awal aja sih ternyata ya pembiasaan. Jadi jam 9.15 itu masuk, terus mengerjakan PI ya, PI itu olahraga, lalu mengerjakan apa gitu ya. Di sini ada menulis kebetulan. Terus ada istirahat, ada break sebentar, lalu meeting lagi 10.45. Lalu mengerjakan apa, ada lunch juga sebetulnya, lalu meeting lagi 2.45 gitu ya. Dan cukup repot juga awal-awal. Ini ya, meetingnya sampai 3 kali. Anyway, nah ini untuk tugasnya, untuk ngapain aja nih hari ini, itu dimasukkan ke Google Classroom sebagai learning management system. Ada apa saja yang assigned, kebetulan ini anak saya sudah selesai, jadi ada yang missingnya apa, lalu apa yang sudah dikerjakan. Dan feedback dari gurunya diberikan di sini ya. Jadi ada feedbacknya itu tertulis melalui private comments atau feedback dengan suara. Nah, terus ini untuk aplikasi yang dipakai untuk math itu ada waktu year 2 itu mereka pakai Mathletics namanya. Lalu untuk pas lockdown yang kedua itu sudah mulai masuk ke Timetable Rockstar namanya ya, yang math ini, Timetable Rockstar. Lalu ada ini yang paling penting juga spelling ya, ini pakai EdShed namanya. Jadi si anak-anak mendengarkan kata lalu dia menulis spellingnya apa gitu. Selanjutnya, oke. Ya ada yang kurang tadi. Mohon maaf tadi masalah teknis ya, ternyata ada yang hilang di sini. Jadi karena reading itu penting, mereka juga pakai Oxford Reading Buddy namanya. Dan lalu itu untuk yang fiction ya, fiction Oxford Reading Buddy, dan yang non fiction itu mereka diminta untuk menggunakan DK Find Out. Jadi kalau misalnya ada tugas geography atau history itu mereka diminta untuk mengakses DK Find Out, lalu membaca isinya, baru mengerjakan tugasnya. Begitu. Saya stop sharing dulu untuk slide saya. Nah, ini untuk sekilas pengalaman anak saya ya. Nah, sekarang saya ingin membagikan tadi sesuai janji saya video untuk kelas reception. Tunggu ya. Sini. Mudah-mudahan bisa.
Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kok saya tidak pilih? Kayaknya kelihatan ya. Oke, nah ini kalau saya lihat untuk kelas reception itu banyak sekali videonya gitu ya. Jadi kan kalau di Inggris ini materinya itu dibagi per week ya. Jadi ada 39 week dalam 3 term. Nah, jadi kalau kita mau mengakses sebagai orang tua, kita harus lihat week-nya. Jadi kalau kita mulai dari mana ya? Ini kan week 5 ya, berarti kalau week 5 bagiannya beda gitu. Kalau misalnya kita sedang mengerjakan yang week 4, berarti kita fokus ke week 4. Nah, di sini misalnya ada suaranya ya? Nah, ini kan kalau dilihat tuh, udah ada ini ya, udah ada animasi-animasi kalau di sini gitu. Ada ininya kartunya. Nah, begitu. Jadi beda dengan yang year 2, yang reception ini lebih interaktif, lebih ada animasinya gitu ya. Nah, yang saya tertarik itu mana ya? Ada yang dia bergerak gitu ya. Teman-teman kalau mau ada yang saya cuma scroll aja karena terbatas waktu juga. Kalau ada yang mau melihat apa gitu ya, materi apa, nanti silakan boleh di private chat, di komen. Cepetan ya ini ya saya. Nah ini ada tokoh imajinasi ya, imaginary karakter yang selalu mereka bawa, ini namanya si Fred. Si Fred ini dibawa sampai ke year 2. Jadi anak saya juga sempat kenal sama si Fred. Ya selama belajar phonics itu pasti kenal sama si Fred ya, si kodok yang ini nih, yang hijau ini. Jadi kalau belajar phonics misalnya ini kan ada tulisan mad gitu ya. Nah, mereka harus mengejanya itu pakai suara. Jadi meh, ah, deh gitu ya. Meh, deh, mad gitu. Jadi enggak M-A-D, enggak begitu. Terus dan mana ya yang saya ingin ini. Saking banyaknya ini videonya ya. Pusing, mudah-mudahan nggak pusing ya lihatnya ya. Bentar, saya sambil di ini. Oh iya, mereka juga menggunakan ini ya, YouTube. Misalnya ada cerita yang bagus dari YouTube, mereka pakai juga. Jadi tinggal ditaruh aja deh, disesuaikan dengan week-nya, week 1, week 2, week 3, week 4, lalu parents, orang tua tinggal guide, menuntun anaknya untuk melihat apa dan mengerjakan apa. Gitu sih kayaknya teman-teman ya untuk sharing saya. Jadi saya akan kembalikan ke pembawa acara mungkin ya. Atau ada yang mau ditanyakan boleh. Oh, tidak muncul videonya. Oh, contoh materi itunya dari resepsinya sudah saya kirim ke panitia. Mungkin nanti teman-teman bisa dapat di mana ya caranya ya. Jadi ada satu week 4 itu saya sudah download mengunduh materi dari reception untuk dibagikan ke teman-teman semua buat ini aja sih gambaran ya seperti apa. Ini teman-teman videonya. Jadi seperti ini ya, ada yang animasi bentuknya. Begitu. Terus kalau suaranya ada nggak ya? Suaranya belum. Screen share-nya harus yang video file itu, Bu Kori. Video nggak bisa dua-duanya ya? Nggak bisa jadi, suara sama itu ya? Pas share, ada video file, pilihnya bukan share screen. Mungkin keluar dulu. Oh, video file tapi. Yes. Tapi nanti videonya nggak muncul. Tadi videonya nggak muncul? Karena ini dari website ya, teman-teman semua, dari website sekolah. Langsung, karena banyak sekali, jadi saya tidak download. Saya tapi bagikan yang, nggak apa-apa lah ya, nggak ada suaranya ya. File-file yang dikasih sama Bu Kori nanti akan kami simpan di Fasningcom TKPB
.id. Jadi sahabat luar biasa nanti bisa mengakses. Selain PPT ada beberapa file yang Ibu Kori kirim ke kami, nanti kami bagikan di sana. Iya, jadi itu untuk yang file dokumen ya. Kalau yang file video ini kebetulan tidak bisa di-download, memang dari sekolah dibikinnya memang sengaja mereka tidak bisa di-download. Tapi ada beberapa yang mereka ambil dari YouTube. Hanya, nah, saya mau menunjukin yang ini sih sebetulnya nih. Ih, seru banget ya. Iya, sayangnya nggak bisa suara ya. Nggak ada. Bisa digambarkan aja sedikit misalnya kayak gimana, Iya. Bu Kori? Jadi misalnya kita yang week berapa ya? Nah, yang ini ya misalnya ya, yang week 4 ini kan tentang castle gitu ya, tentang number 6 juga kan belajarnya. Nah, jadi dibacakan tuh buku ini, dibacakan, tapi ya sambil digerak-gerakkan gitu ya, sama gurunya. Tuh, langsung ditunjuk begini. Ini yang manual ya, yang manual. Jadi mereka pakai buku. Lalu ada yang yang pakai animasi. Ini yang tadi yang phonics ya. Jadi dia memunculkan kartunya di sini. Nah, di sini nih. Ya. Itu gurunya ngomong apa sih, Bu Kori? Oh iya, yang ini dia ini kan sedang membahas phonics ya. Phonics itu suara. Jadi kalau ada 2 O itu suaranya seperti apa sih gitu ya ke anak-anak reception. Jadi suaranya tuh gitu kan. Nah, nanti ditunjukin sama gurunya pakai kartu kata-kata yang ada 2 O-nya itu. Jadi akhirnya disatukan dengan suara yang individual sound-nya itu yang ke gitu ya. Jadi look gitu. Jadi akhirnya si anak-anak reception akan mengerti bahwa ketika ada 2 O suaranya bukan bukan begitu. Jadi kalau phonics itu memang fokusnya ke suara, bagaimana anak-anak membaca huruf-huruf yang mereka temui gitu. Bunyi ya, fonem bunyi. Lebih ke bunyinya, betul. Ya. Dan ini Kalau sampai ke set 3 ya, sampai year 3. Kenapa? Iya, di kita juga ada di TK gitu ya, based on phonetic. Tapi ya beda, kita kan gitu. Iya, ya karena beda bahasa ya, beda bahasa gitu. Beda bahasanya juga. Nah, untuk menulisnya itu di sini di reception masih yang tracing sama sih kayaknya ya di kita juga, karena anak saya juga waktu di sana di TK juga hampir sama, cuma bedanya mungkin kewajiban membaca itu ya di sini. Jadi tiap hari itu harus ada cerita, harus ada membaca buku gitu. Itu aja sih mungkin ya. Seru sekali. Aduh. Gitu teman-teman. Ini udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi ditahan dulu ya Bu Kori ya, sahabat luar biasa boleh, yang boleh. mau bertanya ke Bu Kori silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa nama, sekolah dan kota. Kita sekarang akan menyimak dulu paparan yang kedua, setelah itu nanti kita ada sesi question and answer gitu. Bu Kori ada kata-kata penutup dulu mungkin? Untuk kata-kata penutup kalau saya sih ini aja ya, ingin berbagi perasaan aja dengan teman-teman guru di sini, bahwa pandemik yang menyerang kita ini membuat semuanya itu panik dan frustasi, bisa dibilang seperti itu ya. Cuma harapan saya sih teman-teman semua, kita semua ya, termasuk saya juga karena saya juga pendidik, itu kita mengambil hikmah dari pandemik ini dengan belajar banyak hal baru, belajar pedagogi yang baru gitu ya, yang tadi sebelumnya kita tidak tahu tapi kita jadi tahu. Jadi memanfaatkan musibah, kita bisa bilang musibah dunia ini gitu ya, bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai pengajar gitu. Jadi tidak menyalahkan pandemik, tidak menyalahkan orang tua, menyalahkan siswa, tapi sama-sama belajar gitu. Jadi jangan ini orang tuanya nih nggak bantu anaknya di rumah gitu. Tapi kita juga
bagaimana nih membantu orang tuanya memahami apa maunya kita sebagai guru, gitu sih. Masya Allah, luar biasa, inspiratif sekali. Terima kasih Bu Kori. Jadi, setidaknya gitu ya, walaupun sangat jauh berbeda ya, kita nggak bisa bandingin banget sama Indonesia, eee, ternyata guru di sana juga frustasi ya. Ternyata orang tua di sana juga frustasi ya, nggak di sini aja gitu, kalau di sini, udah luar biasa. Ternyata di negara adidaya seperti Inggris pun bisa, frustasi, tapi yang harus kita ambil, mereka sering evaluasi gitu ya, dan hasil evaluasinya itu, buat formulasi baru supaya lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi, keren. Dan, yang saya, senang tadi di sana ada kayak anxiety rate segala macam ya, jadi betul-betul psikologis anak, guru, orang tua tuh betul-betul diperhatikan begitu ya, itu yang harus kita banyak belajar di sini, PR untuk Betul semua. betul. Ayo ibu bapak guru, Di sini soalnya, mental untuk health ini ya, is untuk number anak-anak one now. yang apa ya, terdeteksi, beda gitu ya, Mhm berkebutuhan khusus, mhm beda ya. mhm Anak saya kan, mhm bisa dibilang berkebutuhan khusus karena dia punya mhm anxiety level yang tinggi. mhm. Itu, mereka menggandeng guru special needs-nya juga sama NHS-nya, jadi BPJS-nya di sini. Jadi Oh. bertiga nih, berempat malah, guru, orang tua, guru special needs, sama NHS di sini gitu. Sistemnya udah oke, kolaborasinya oke, itu yang, banyak harus kita Kolaborasinya betul. benahi. Izin bertanya ke Miss Kori, bisakah metode yang disampaikan tadi diaplikasikan ke sistem pendidikan di Indonesia? Ini juga ditanyakan oleh Ibu Rina Hestining. Jadi, kalau untuk pembelajaran di Indonesia, yang kayak gitu tadi bisa terlaksana nggak gitu? Tapi sebelum ini biar, Pak Enoknya nggak ini, saya terjemahin dulu sebentar ya. Mister Enok, the first question is for Ibu Kori. The audience asking about whether the learning system in England could be applied in Indonesia. Please, Ibu Kori. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kembali lagi tadi ke, pernyataan saya ya ketika menutup, presentasi saya. Jadi kalau saya perhatikan itu apa ya, sistem yang dipakai di sini itu bisa saja kita terapkan di Indonesia, tentu saja tidak sama persis, tapi kita bisa modifikasi, terutama dengan, penggunaan, apa ya, aplikasi atau website yang ternyata banyak yang tidak berbayar ya, tadi seperti Google Classroom, Google Slide, Google itu kan tidak berbayar. Itu bisa kita manfaatkan, walaupun mungkin nanti akan ada keluhan kembali internetnya lah, atau apanya lah, tapi kalau misalnya kita memang berniat untuk mengadaptasi ya, kita tidak mungkin meniru 100% sama, mengadaptasi apa yang diterapkan di sini bisa saja. Terus untuk videonya juga, video, pemaparan gurunya itu kan menggunakan Loom, itu juga gratis dan itu juga kita bisa, terapkan. Kembali lagi ke bagaimana guru kita gitu ya sebagai pendidik itu, apa ya, memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebutuhan kebutuhan, anak didik kita. Jadi jangan cuma, "Oh, pengen sama nih kayak di Inggris," tapi terus tidak bermanfaat juga, itu tidak tidak tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, "Oh, ini bagus nih yang di Inggris, kayaknya bermanfaat untuk anak didik kita," kita bisa aja kita akalin gitu, dengan memanfaatkan apa yang ada. Begitu sih menurut saya. Oke, that's a good point ya. Jadi, sahabat luar biasa, kita kalau melihat keluar, kita bagus ya ngelihat keluar ya supaya, pemikiran kita terbuka, wawasan. Makanya kita juga buat, eee eee, tema di minggu ini supaya lihat dari mana-mana, tapi tentunya kita tidak bisa langsung caplok begitu saja, kita harus lihat situasi dan kondisi di kita bagaimana begitu ya, kita cari yang terbaik. Jadi kita, comot-comot kemudian kita cari yang terbaik. So the next questions is for Ibu Kori. Ini dari Ibu Enik, TK Inklusi Rahmatikah, guru TK nih. Miss Kori, bagaimana agar anak didik PAUD tidak bingung dalam belajar bahasa Inggris? Kebetulan nih ya, ini expertnya. Sementara masa ini bentar. Sementara masa ini anak di masa masih belum fasih untuk berbahasa nasional sendiri. Oke. Ngomong bahasa Indonesia aja belum fasih gitu, tapi, kalau ditambahin belajar bahasa Inggris untuk anak PAUD gimana? Oke, jadi kembali ke pertanyaan
kita tadi ya, pertanyaan saya sebelumnya itu ya, kalau kita mau memberikan sesuatu ke anak didik kita, apakah memang mereka memerlukan gitu ya. Kalau memang mereka memerlukan, belajar bahasa Inggris, itu anak saya ya, ini anak saya juga saya, jadikan contoh, itu mengalami speech delay, karena dia bingung bahasa kan. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, segala macam gitu. Tapi, ketika saya konsultasi dengan, nurse-nya, jadi kalau di sini tuh anak di bawah 3 tahun ada pendamping nurse sendiri gitu untuk melihat perkembangannya, itu tidak apa-apa katanya. Justru, ya memang karena tujuan saya memang mengekspos lebih dari satu bahasa, dan konsekuensinya ya speech delay tadi, tapi tidak jadi masalah asalkan ada progres gitu. Nah, kembali lagi ke PAUD-nya tadi, apakah memang PAUD-nya menginginkan anak-anak yang berbahasa Inggris? Jika iya, tentu kita bisa membuat apa ya, itu namanya apa sih tuh kalau kita ini kayak bukan eksperimen ya, tapi kita membuat apa ya, sistem atau kegiatan-kegiatan yang bisa membuat at least mereka tertarik dulu dengan bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris dengan Invitasi kalau di bersenang-senang. Apa namanya, Pak? Apa namanya? Invitasi, media invitasi kalau di TK. Invitasi. Jadi supaya Oh invite anak iya, buat iya. Jadi engage betul untuk dulu. membuat tertarik dulu ya dengan lagu, dengan game gitu ya, dengan film, membaca terutama gitu. Jadi tidak dan saya rasa itu terlalu ambisius kalau kita berharap anak PAUD bisa lancar langsung berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus gitu. Itu kayaknya terlalu tinggi harapannya. Jadi mungkin menurut saya fokusnya adalah membuat tadi bersenang-senang dulu aja ke bahasa Inggris gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Bersenang-senang aja dulu katanya Ibu Bapak. Jadi jangan terlalu ambisius punya target anak saya harus bisa bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Tapi sebetulnya di sana sendiri untuk anak-anak yang multi language gitu ya, itu di-support tidak? Iya, jadi kalau di sini di sekolah atau di mana? Di sekolah? Di sekolah juga ya. Oh ya, Iya, kalau di di sekolah. sekolah memang di sekolahnya anak saya itu banyak sekali anak-anak internasional gitu ya, dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Asia, dan kebanyakan yang baru datang tentu saja struggle dengan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi karena struggle itu kalau di sekolahnya Yuza ini, sekolah anak saya ini percaya bahwa membaca itu membantu juga gitu, membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi support-nya tidak ada kelas bahasa Inggris khusus untuk anak-anak, tidak. Tapi memang di rumahnya itu terus diekspos dengan bacaan, dengan lebih ke bacaan sih terutama ya gitu. Jadi tidak ada kelas khusus untuk bahasa Inggris, karena exposure tiap hari juga sebetulnya di sini itu adalah point plus ya, untuk exposure dengan gurunya, dengan teman-temannya itu, jadi anak-anak lebih cepat meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara guru memotivasi murid yang tidak mengerjakan tugas? So, how the teachers motivate students who have difficulties in doing the work, doing the learning, the homework in this pandemic? So probably there's some students who are not willing to do the work, the school work, and what strategies or what motivation do the teachers give to the students or parents? Ibu Kori first, and then Mr. Anak. Teh Kori masih di mute. Sorry, I muted my mic. Okay, so kok jadi bahasa Inggris? Jadi untuk memotivasi ya siswa untuk mengerjakan tugasnya. Jadi di sini juga memang awal-awal kayak Yuza juga itu kadang tidak menyelesaikan tugasnya. Dan jujur kenapa? Karena saya tidak tahu harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi upaya gurunya itu untuk membuat Yuza mengerjakan tugasnya, yang pertama adalah menelepon saya. Ditanya dulu alasannya, kenapa? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Ya tentu saja dengan bahasa yang sangat sopan gitu ya. Are you aware that Yuza has some
task to do gitu kan, to submit for the day, and I'm wondering, I'm concerned gitu ya, ininya kata-katanya. Kenapa Yuza kok tidak mengumpulkan gitu? Apakah ada kendala? Is there any issue that you need to tell us gitu? Jadi ya, sebenarnya aku tahu gitu ya, dia pengen nanya kenapa sih nggak ngerjain tugas gitu kan. Tapi bahasanya tanya dulu masalahnya apa, isunya apa, apakah nggak ada internet, apakah nggak ada printer, karena kan waktu awal itu memang gurunya juga aware bahwa internet itu salah satu masalah juga di sini ya. Jadi tidak semua flats itu internetnya bagus. Jadi ditanya apakah nggak ada laptop gitu. Nah, akhirnya saya bilang bahwa itu karena saya tidak tahu, saya tidak mengerti harus bagaimana gitu kan. Lalu akhirnya dijelaskan oleh gurunya tadi ya bahwa saya pertama harus lihat ini timetable, harus menyusun tugasnya bla 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 jam segini jam gitu-gitulah. Nah, terus udah gitu saya coba nih kerjain gitu kan. Ternyata anaknya susah kan, anaknya nggak mau diem gitu kan karena dia tadi nggak ngerti juga harus bagaimana, jadi frustasi gitu kan, anxious. Nah, terus si gurunya nelpon lagi, kenapa Yuza misalnya ngerjain matematika tapi nggak mengerjakan ini, kenapa ya? Saya bilang aja bahwa anaknya belum paham, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk paham karena dia anxious, dia tidak mengerti. Misalnya dia belajar tentang history, udah mah historinya gitu kan, udah bahasanya, apalagi dia baru datang ke sini gitu kan. Nah, akhirnya ngobrol lah sama jadi mereka tuh selain mencari tahu masalah, tapi juga memberikan solusi gitu ya. Jadi saya akhirnya ditemukan lagi dengan Miss Fuller, dia yang berkebutuhan khusus itu. Kita ngobrol karena kan ternyata Yuza itu anxiety levelnya tinggi, lalu diminta untuk melakukan aktivitas fisik ya, seperti naik sepeda, lalu fidget toys gitu segala macam lah intinya gitu. Nah, terus jadi dipantau. Intinya support dari sekolah adalah memantau muridnya dan memastikan bahwa orang tua dan murid mengerti apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya terlalu banyak tiba-tiba, nih 10 lembar kerjakan, kan bingung mulai dari mana dulu gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya nggak mau ngerjain gitu. Begitu sih kalau di sini. Dan saya rasa itu bisa kita pelajari bersama ya. Iya betul sekali. Tapi nggak kalau misalnya ada anak ya udah nggak mau, males gitu nggak dihukum gitu ya, nggak ada hukum-hukuman? Oh nggak ada hukuman. Cuma memang si gurunya tuh, ya tadi cara ngomongnya tuh, we are concerned gitu kan, bahwa ini please parents gitu. Kalau misalnya ada yang tidak membaca juga, dikasih surat gitu, we are working together for your children's education gitu, can you please help your children for their reading gitu-gitu. Jadi dikasih surat, ditelepon, tapi dengan kata-kata yang ini tidak ada hukuman sama sekali. Oh ya, tapi ada reward. Jadi kalau di sini dikasih kayak star gitu ya, bintang ada untuk mendapatkan bintang bronze, silver atau gold itu mereka harus ngumpulin poin, take it point. Jadi poin, pokoknya poinnya itu mereka akan dapat kalau ngerjain tugas, kalau nurut sama orang tua, kalau nurut sama guru gitu ya. Nanti yang paling banyak dapat ada gold, ada silver, ada bronze, dan nanti mereka dikasih kayak crown gitu, tapi dari kertas atau apa gitu ya, pokoknya nggak yang real crown gitu, dan mereka proud banget gitu kan keluar, oh saya dapat ini gold crown gitu kan, seperti itu sih. Seru-seru, that looks fun, bisa dipakai juga ya. Di kita juga sebetulnya udah banyak ya ngasih reward. But yeah, we're slightly different. The conditions is different. Saya terjemahkan dulu ke Mr. Enoch jawaban Bu Kori ya. So Mr. Enoch, Ibu Kori's answer is in England, if there's a student who don't want to do the homework, who don't want to do the schoolwork, the teacher will call the parents and asking what happened and what's the condition and why does the student don't want to work with their schoolwork. They also monitoring the progress. They also give help if Ibu Kori give a case that the student don't want to do the homework because of still don't understand, because it's a new environment and new learning environment for the students, and
the students also have the anxiety rate higher than usual. So the school gives a they call it nurse, probably teacher's aide or a helper, to to stimulate the to stimulate or to do the therapy. For examples, they fine and gross motoric therapy, like the students should ride a bike regularly to balance the anxiety, and the teachers keep monitoring and motivate the parents and the students to do the homework. So that's what happens in England, in Leeds, England. How about in Kenya, Mr. Enoch? Thank you. Now, in Kenya, actually, when a student or a pupil do not want to do the homework, actually, it is not very normal because of the way the system we use. We are using the CBC competency-based curriculum, which has practical and written work. In case a student may develop negativity towards schoolwork, then at school level, we have the guidance and counseling committee who get reports from teachers on individual students. Before report is relayed back at home, the student is guided by the teacher in charge of guidance and counseling to find out the reason why the student is refusing. The problem may be in school or maybe at home. So depending on the situation and reports gotten from the student, the guidance and counseling committee will handle that student. The teachers can give report to the student, to the guidance and counseling, who will counsel the students. The counseling committee can call the parent. The counseling committee can call if it is a fellow student giving problems. And we will also advise the student on the importance of education and why he or she is coming to school to learn. What are the benefits? What will it be if he do not complete his education? What do we expect? In case he finishes his education, what Baik, sepertinya ada kendala sinyal. Tapi intinya, jadi kalau di Kenya itu kalau ada anak seperti itu, kasus-kasusnya itu ditangani oleh tim BK-nya gitu, bimbingan dan konseling. Jadi ada timnya untuk mencari tahu kira-kira problemnya apakah ini di sekolah, apakah di rumah begitu. Jadi dicari penyebabnya. Kalau Mr. Enoch tadi menyampaikan seperti itu. Jadi ada timnya BK gitu ya, bimbingan dan konseling. Jadi sama juga sepertinya ya Bu Kori ya, di Leeds juga ya ada. Jadi kedua negara ini sangat concern dengan selain progres belajarnya juga keadaan psikologi dan semua keadaan di rumahnya begitu ya, luar biasa sekali. Jadi di kita juga sedikit-sedikit seperti itu, but you know, our population that really sketchers and kita kok jadi ngomong bahasa Inggris. Jadi ya banyak PR yang harus kita kerjakan dan banyak yang harus kita coba-coba karena harus dicoba dulu ya.